Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal ihsan wasihah wa ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku semuanya, pemirsa SMA TV dimanapun berada, mari kita pertama bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita dianugerah rahmat yang berlimpah oleh Allah. Tentu yang pertama adalah rahmat Ramadan dibersamai dengan rahmat sehat jasmani, sehat rohani, dan tentu kita dikasih rahmat aman, rahmat iman. Semoga rahmat-rahmat ini memberikan satu support semangat kepada kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Saudaraku semuanya, pemirsa SMA TV yang dirahmati oleh Allah, kita mendapatkan satu rahmat tamu yang agung, tamu yang mulia, yakni Ramadan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, Ramadan adalah tamu. Tentu ini sebuah analogi yang cukup bagus untuk kita, karena pengalaman kita sendiri ketika kita bertamu pernah merasa nyaman di satu rumah, tapi ketika kita bertamu ke rumah yang lain ada satu perasaan yang kurang bahagia, perasaan yang gelisah. Tentu dengan beberapa sebab, entah karena si tuan rumah itu kurang bahagia dengan kedatangan kita, atau kondisi rumah yang tidak nyaman. Itu sebagai pelajaran untuk saya sendiri khususnya, karena pada kesempatan ini, saat ini saya sedang bertugas di Mojokerto. Saya merasakan ketika saya datang ke satu rumah, ada satu kebahagiaan ketika saya berada di rumah tersebut. Ketika saya silaturahmi ke rumah satunya, ada satu perasaan yang kurang nyaman. Nah, itu yang harus kita pelajari di bulan Ramadan ini. Ramadan sebagai tamu tidak selalu merasa nyaman dan bahagia ketika singgah di jiwa kita. Apa yang menjadi sebab itu? Mungkin di beberapa tahun yang lalu ketika singgah di jiwa kita, Ramadan merasa nyaman, merasa bahagia. Tapi belum tentu pada Ramadan ini bertamu ke jiwa kita, Ramadan merasa bahagia. Di antaranya tentu kita sendiri mungkin yang kurang antusias, kurang bahagia menyambut Ramadan. Ya, kita sebagai tamu akan merasa bahagia jika tuan rumah merasa nyaman, merasa bahagia, dan tempatnya juga mendukung untuk menyambut tamu. Itulah Ramadan. Ramadan akan bahagia, nyaman tinggal di jiwa kita jika kita menyambutnya dengan bahagia, melakukan amalan-amalan kebaikan dengan penuh kebahagiaan tanpa ada paksaan. Itu yang kemudian Ramadan akan bahagia dengan nyaman hati tinggal dan singgah di jiwa kita. Saudaraku semuanya SMA TV dimanapun berada, tentu dalam hal menyambut tamu ada banyak yang harus kita siapkan. Ya, begitu juga kita dalam menyambut tamu seseorang yang kita tunggu, tentu kita akan mempersiapkan dengan baik, mulai dari tempatnya, kemudian suguhan, dan juga penyambutan. Tidak jauh beda dengan Ramadan. Kita menyambut Ramadan, mari kita siapkan jiwa kita dengan baik. Kita membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dosa kepada sesama. Mari kita mentaubatinya. Kita memohon ampun kepada sesama dan memohon ampun kepada Allah. Agar apa? Agar rumah jiwa kita bersih, agar Ramadan nyaman tinggal di jiwa kita. Ramadan bulan yang suci, tentu akan menyukai hal yang suci juga. Apabila kita banyak dosanya, setidaknya ada kesempatan untuk membersihkannya, mentaubatinya kepada Allah. Yang kedua, tentu agar Ramadan nyaman dan mau singgah di jiwa kita adalah antusiasme kita, kebahagiaan kita menyambut Ramadan. Kita sebagai tuan rumah menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan semangatin kita dalam menyambutnya. Tidak ada terpaksaan dalam hal melakukan kebaikan, amalan-amalan selama Ramadan. Mari kita lakukan dengan ikhlas, mari kita lakukan dengan bahagia, mari kita lakukan dengan sukacita, agar Ramadan memberikan satu anugerah kepada kita berupa keridhaan, ampunan, dan berkat. Itu saudaraku semuanya, pada kesempatan ini pengalaman yang saya alami di Mojokerto ini setidaknya memberikan satu pelajaran penting khususnya untuk saya. Jika ini bermanfaat, semoga itu juga bisa dijadikan pelajaran untuk saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Ya, itu yang kemudian menjadikan satu titik balik. Ada satu pertanyaan, lalu apa bentuk dan wujud jika
Ramadan benar-benar mau dan singgah di jiwa kita. Setidaknya saya bisa mengambil 3 poin. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan kita diperintah untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Wujud kita ditemui Ramadan adalah ada satu perubahan ketakwaan sebelum dan sesudah Ramadan. Dari cara amalan beribadah kita, kesemangatan kita mendekat kepada Allah, ada peningkatan, ada perubahan. Sebelum Ramadan dalam hal melakukan kesemangatan ibadah kita kurang, maka setelah Ramadan karena takwanya bertambah, karena ditemui oleh Ramadan, karena Ramadan mau singgah di jiwa kita, maka semangat ibadah kita akan bertambah. Yang kedua, kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada akhirat kita bertambah. Yang selama ini kecintaan kita hanya kepada hal yang sifatnya duniawi, pada materi, maka kita akan merubahnya atau setidaknya menambah kecintaan kita kepada Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang ditemui oleh Ramadan akan ada bekasnya, ada perubahannya. Cintaan kepada Allah, kerinduan kepada kampung akhirat jadi semakin tinggi. Yang ketiga adalah kesucian kita, membersihkan raga kita. Ramadan bulan yang suci, maka jika benar-benar kita ditemui oleh Ramadan, maka kita akan menjadi pribadi yang ahli bertobat. Seperti halnya salah satu firman Allah, wasyari a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasyari'u ila maghfirah. Kita diajak untuk berlomba memohon ampunan kepada Allah. Karena apa? Karena dosa kita itu bertambah setiap harinya, banyak sekali. Dalam hal syukur saja, dalam hal syukur kita mulai bangun tadi tahajud sampai hari ini, kita mulai dari nikmat mata, nikmat pernapasan, nikmat jalan, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa memaksimalkan tangan dengan baik tanpa ada kendala, kita kurang syukur. Kita mampu melihat indahnya pemandangan, melihat anak-anak, melihat keluarga kita dengan baik, tanpa kita sadari kita kurang syukur kepada Allah. Kita bisa bernapas lancar, kita bisa mendengar dengan lancar, kita nggak syukur, kita kurang berterima kasih, itu dosa. Belum lagi dosa-dosa yang tidak terlihat seperti yang dosa sombong, ria, ujub, pamrih, kan banyak dosa-dosa lagi. Itu dosa-dosa yang selama ini kita tidak sadari. Maka dengan nikmat Ramadan, dengan kebersamaan Ramadan ini, Ramadan mau singgah di jiwa kita. Bukti dari itu semuanya adalah yang ketiga, kita menyadari dosa pribadi dan selalu menjadi orang yang ahli bertobat. Demikian saudaraku, pengalaman saya sendiri dalam menyambut Ramadan ini, semoga bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat. Salam sehat, salam semangat untuk saudaraku semuanya, pemirsa Smart TV dimanapun berada. Mari kita berlomba menyambut Ramadan, semoga Ramadan mau singgah dan nyaman berada di jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.